Yo, para wibu nolep, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Rangkum Novel. Di segmen Rangkum Novel kali ini gue mau ngelanjutin rangkuman web novel Tsukigami Chibiku Isekai Dochu mulai dari chapter 179 sampai dengan chapter 183. Dan buat lu pada nih ya cuy yang pengen dukung gue lebih jauh, lu bisa donasin duit jajan lu ke sawere gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot nih, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok dan kencangkan lana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke rangkumannya. Chapter 179 dibuka dengan Tomoki yang pakai kekuatan pesonanya atau kekuatan charmnya ke Makoto biar Makoto nyerahin Tomoe ke dia. Tomoki juga nawarin 3 cewek bangsawan yang dia bawa buat ditukar sama Tomoe, dan Tomoki berjanji buat ngasih lebih banyak cewek ke Makoto kalau Makoto mau nyerahin Tomoe, yang dengan tegas langsung ditolak sama Makoto yang kesel banget sama Tomoki karena ya Tomoki tuh nganggep Tomoe kayak barang dagangan. Dan Tomoki yang dengar penolakan Makoto tuh langsung acem bakal mukulin Makoto sampai Makoto mau ngasih Tomoe ke dia. Tomoki juga bilang kalau dia itu lebih kuat dari Makoto karena dapat berkah dari Dewi Bak. Dan langsung dijawab sama Makoto ya nggak mungkin Tomoki bisa tahu kekuatannya kalau Tomoki aja nggak tahu nama asli Makoto. Dan habis ngomong kayak gitu, Makoto langsung ditodong pakai pedang sama 3 cewek yang dibawa Tomoki. Tomoki dengan sombongnya bilang gak mungkin Makoto bisa ngalahin salah satu dari cewek yang dia bawa. Tomoki juga bilang kalau Makoto tuh cuma pakai kekuatan penjinak yang sangat-sangat kuat, makanya Monster, Momono, ataupun Tomoe itu pada tunduk semua sama Makoto. Dan karena kelakuan Tomoki yang ini nih, Makoto jadi bernafas lega karena ya kalau dia yang diancam duluan, Makoto nggak perlu khawatir kalau dia tuh bakal dapat masalah dari Gritonia. Dan tanpa banyak bacot, Makoto langsung ngebuat ruangan yang dia tempatin sama Tomoki itu jadi terisolasi sama dunia luar. Setelah itu Makoto langsung nendang salah satu ceweknya Tomoki sampai si cewek itu teriak kesakitan. Dan Tomoki yang masih nyantai aja nyoba natap Makoto, dan dia ngelihat perubahan ekspresi dari Makoto yang ngebuat Tomoki langsung nyuruh 2 cewek lainnya buat nyerang Makoto. Tapi sayang, kedua cewek itu langsung ditangkap sama tangan manusia sihir Makoto dan mereka langsung pingsan sama sihir tidurnya Makoto. Setelah itu, Makoto berjalan ke Tomoki yang ketakutan setengah mati. Karena dia nyoba ngeluarin sihir tapi nggak ada satupun sihir Tomoki yang bisa nembus manusia sihirnya Makoto. Bahkan beberapa sihir Tomoki itu ada yang di cancel sama Makoto. Pas sudah di depan Tomoki, mukanya Tomoki tuh langsung dicengkram atau dipegang kuat banget sama Makoto yang bikin Tomoki tuh jadi susah nafas. Dan Makoto mulai ngangkat Tomoki pelan banget ke atas, dan pas sudah diangkat, Tomoki langsung dibanting ke tanah atau ke lantai dan kepalanya tuh langsung ditendang sama Makoto yang bikin Tomoki kelempar sampai nabrak dinding. Habis itu Tomoki nyoba nyerang Makoto lagi make 3 pisau yang Tomoki lempar ke Makoto. Dan Makoto ngebiarin serangannya Tomoki sambil jalan ke arah Tomoki, dan waktu pisaunya Tomoki itu nyentuh manusia sihirnya Makoto, pisau itu langsung meledak. Tapi Tomoki langsung melotot shock yang matanya hampir copot karena ya Makoto sama sekali nggak kena di make-nya Tomoki. Dan tanpa pikir panjang, Makoto langsung mukulin mukanya Tomoki pakai tangannya sendiri berkali-kali karena dia nggak sudi kalau mukulin Tomoki cuma pakai tangan manusia sihirnya. Dan itu sampai bikin Tomoki nggak bisa ngomong sama sekali. Dan setelah puas mukulin Tomoki, Makoto langsung ngelepasin Tomoki yang udah pingsan. Dan habis itu Makoto langsung nyembuhin Tomoki pakai sihir healing buat ngilangin kecurigaan. Sambil mikir kalau ya Tomoki, Hibiki, Limi, atau Gritonia tuh bukan ancaman buat dia ataupun Kuzunoha. Karena dari kasus ini Makoto jadi tahu alasan Dewi Bak bikin perjanjian ke Makoto gak boleh perang sama manusia atau gak boleh nyerang manusia. Karena ya semua manusia itu lemah, kalau pahlawannya aja selemah ini apalagi mereka yang cuma manusia-manusia yang ya kelas-kelas teri lah. Dan setelah Tomoki sembuh, Makoto langsung nyeret Tomoki dan melempar Tomoki ke sofa yang tadi didudukin sama Tomoki. Dan Makoto langsung nampar Tomoki yang bikin Tomoki sadar dari pingsannya sambil natap Makoto dengan tatapan ketakutan. Makoto bilang ke Tomoki kalau Tomoki udah dia sembuhin dan harusnya nggak ada masalah buat Tomoki berperang sama ras iblis. Tapi Tomoki di situ diem doang yang bikin Makoto langsung senyum ngejek ke Tomoki sambil bilang, "Sungguh kisah yang lucu, seorang pahlawan merasa dirinya terbuli sama pedagang." Yang bikin Tomoki langsung bereaksi karena kata-kata bully. Dan Makoto yang sadar sama perubahan ekspresi Tomoki pas dengar kata-kata bully ya bodo amat, dia nggak mau ngorek-ngorek terlalu jauh lah tentang Tomoki. Dan habis itu Makoto langsung pergi ninggalin ruangan sambil bilang
kalau dia nggak peduli Tomoki pakai kekuatan pesonanya atau charmnya buat apa dan ke siapa. Tapi Makoto berharap Tomoki nggak pakai kekuatan pesonanya atau charmnya ke orang-orang yang ada di bawah pengawasan Makoto kalau Tomoki masih pengen ngerasain yang namanya hari esok. Chapter 180 dibuka dengan Makoto yang berada di lautan pasir putih yang ada di wilayah Gritonia dan memiliki nama Gurun Putih. Buat masuk ke wilayah Gurun Putih dibutuhin izin khusus dari pihak Gritonia dan Makoto dapat izin itu atas rekomendasinya Root karena ya emang dia kan disuruh sama Root buat ngasih telur Lancer ke Ground yang tinggal di Gurun Putih. Makoto kesini nggak datang sendiri, tapi ditemenin sama Ginebia, pengawalnya Lily dan anggota partinya si Badut. Dan seandainya Ginebia nggak kena kekuatan pesona Tomoki, dia pengen ngajak Ginebia gabung ke pihak Kuzunoha. Karena dari apa yang Tomoe kasih tahu ke Makoto, Ginebia tuh cukup kuat karena menerima berkah dari Ground. Dan bisa bertahan dari Tomoe selama 3 menit, walaupun Tomoe itu masih pemanasan. Tapi kalau dibandingin sama semua manusia yang pernah Makoto temui, Ginebia adalah yang terkuat. Makanya dia sedikit tertarik sama Ginebia. Tapi sayang aja gitu, Ginebia ada di bawah pengaruh pesonanya Tomoki. Dan karena buat sekarang Makoto nggak mau bikin masalah dulu sama pihak Gritonia, dia bakal ngelepasin Ginebia. Tapi cuma buat sekarang. Sebelum Makoto pergi buat nemuin Ground, Ginebia ngasih peringatan ke Makoto dengan segala kemungkinan bahaya yang bakal Makoto hadapi. Karena nggak ada jaminan Makoto bakal balik dengan selamat. Yang dibalas sama Makoto dengan nyuruh Ginebia buat nunggu di tempat teleportasi Gritonia aja dengan tenang. Karena ya Makoto bilang dia akan balik lagi hari ini. Setelah itu Makoto langsung jalan sendiri dan tiba-tiba dia tuh keseret ke dalam pusaran pasir. Dan itu Makoto lakuin berkali-kali sambil terus nyari kehadiran Ground make sakainya. Gak lama setelah itu Makoto nemu tempat yang dia curigai sebagai sarangnya Ground. Karena ya tempat itu memiliki gurun yang terbelah sama badai pasir dan lautan pasir yang terbakar sama api putih. Dan tanpa ragu Makoto langsung ngerobek badai pasir itu kayak ngerobek baju. Karena ya badai pasir itu adalah pintu buat masuk ke dimensinya atau ke sarangnya Ground. Dan setelah itu scene berganti ke Ground yang shock karena ya Makoto bisa melintasi lautan pasir dengan kecepatan yang menakutkan. Dan karena itu Ground langsung ngebuat sihir tornado pasir dengan suhu yang sangat panas dan memiliki ukuran yang gede banget. Tapi ya Ground dibuat shock lagi karena tornado pasirnya itu ditembus dengan gampang banget sama Makoto pakai tangan manusia sihirnya Makoto yang langsung ngebelah tornado pasir itu. Dan gak lama setelah itu Makoto sampai di depan Ground dan menyapa Ground. Makoto bilang ke Ground, "Obasan, aku datang ke sini karena disuruh Root buat ngasih telur Lancer." Dan itu bikin Ground langsung kesel banget ke Makoto karena dipanggil Obasan. Sambil bilang ke Makoto, "Kayaknya aku bakal mengajarimu sopan santun ke cewek yang lebih tua bocah." Dan Makoto yang denger itu langsung panik banget karena ya dia cuma bilang apa yang disuruh Root doang. Dan abis itu Ground langsung terbang ke arah Makoto dengan wujud naganya sambil bilang kalau dia nantang Makoto buat gelut. Setelah itu scene berganti ke Shiki dan Tomoe yang lagi jalan-jalan di ibu kota Gritonia. Shiki yang khawatir sama Makoto nanya ke Tomoe tentang Ground. Dan Tomoe jelasin gak bakal ada masalah karena Ground itu memiliki kepribadian yang pendiam dan gak suka gelut. Tomoe juga bilang kalau Makoto orang yang sopan sama orang asing. Jadi gak mungkin Makoto ngucapin kata-kata terlarang atau kata-kata tabu ke seorang cewek. Tapi ya sayang aja mereka nggak tahu kalau Makoto tuh udah ngucapin kata-kata terlarang buat cewek karena ya dia dikerjain sama Root. Dan setelah itu Tomoe sama Shiki lanjut nyari segala informasi tentang Gritonia. Dan karena mereka tahu kalau mereka tuh lagi diawasin, mereka langsung ngilang dari pandangan orang-orang yang mengawasi mereka. Chapter 181 dibuka dengan Makoto yang udah balik ke kota Rosegard setelah ngasih telur Lancer ke Ground yang ngamuk karena dipanggil Obasan. Dan setelah ini Makoto berencana buat ketemu sama Raja Iblis. Tapi Rona bilang kalau mereka bakal ketemu di Kaleneon. Jadi ya Makoto bakal pergi ke Kaleneon. Dan setelah itu scene berganti ke Lily yang nanya ke Ginebia kemana Makoto bakal pergi setelah make formasi teleport Gritonia. Yang dijawab sama Ginebia nggak tahu karena kecepatan Makoto berteleportasi nggak bisa diikuti sama Ginebia. Abis itu Lily dan Ginebia ngebahas pertemuan Makoto dengan Ground yang bikin Lily shock banget karena ya Makoto bisa ngalahin Ground. Dan setelah obrolan mereka selesai, Lily langsung pergi ke kamarnya Tomoki karena ya dia penasaran sama apa yang terjadi ke Tomoki yang sekarang tuh jadi no lab abis ketemu sama Makoto.
Lily yang udah sampai di depan kamarnya Tomoki minta izin ke Tomoki buat masuk. Tapi Tomoki nggak mau ngebukain pintu buat Lily. Dan setelah Lily merayu Tomoki, akhirnya Tomoki mengizinkan Lily buat masuk. Lily nanya ke Tomoki tentang apa yang terjadi antara Tomoki dan Makoto. Yang dijelasin sama Tomoki kalau dia tuh diserang sama Makoto dan Tomoki nggak bisa ngelawan balik. Tomoki juga bilang kalau dia dibully dan diancam sama Makoto karena minta Makoto buat ngasih Tomoe ke dia. Dan dengar penjelasannya Tomoki, Lily langsung ngasih saran ke Tomoki buat beraliansi sama Kuzunoha. Tapi langsung ditolak sama Tomoki karena ya Tomoki bilang kalau dia tuh nggak mau disejajarin sama Makoto, apalagi kalau disuruh tunduk sama Makoto. Tomoki juga bilang kalau dia bakal ngalahin Raja Iblis sendirian tanpa butuh bantuannya Makoto. Abis ngomong kayak gitu, Tomoki langsung bilang lagi ke Lily kalau dia bakal make eksperimennya Lily buat ningkatin kekuatannya, yang bikin Lily kaget banget dan langsung nanya ke Tomoki, apa Tomoki yakin? Yang dijawab sama Tomoki, dia yakin. Lily yang denger itu langsung ngasang ekspresi khawatir ke Tomoki. Tapi dalam hatinya dia tuh seneng banget sambil bilang makasih berkali-kali ke Makoto karena berkat Makoto, salah satu tujuan Lily bisa tercapai. Eksperimen yang bakal Lily lakuin ke Tomoki adalah eksperimen yang bakal ningkatin kekuatannya Tomoki. Tapi itu juga ngurangin umurnya Tomoki, dan dari pemikirannya Lily, setelah perang sama ras iblis selesai, Tomoki itu bakal mokat. Tapi itu keinginannya Lily yang sebenarnya sih ada tujuannya ya, tapi di sini belum disebutin tujuan Lily ngelakuin itu ke Tomoki. Dan setelah obrolan mereka selesai, Lily tuh langsung pamit buat pergi ke kamarnya. Dan di dalam kamarnya Lily tuh langsung ketawa-tawa sendiri kayak orang gila sambil berulang kali bilang makasih ke Makoto. Karena berkat Makoto tujuan Lily jadi semakin dekat. Dan setelah itu scene berpindah ke Makoto yang baru sampai ke Asora. Makoto dapat laporan dari Tomoe dan Shiki tentang eksperimen tubuh manusia di Gritonia dan penggunaannya dalam perang. Terus Makoto juga dapat laporan tentang Valkyrie dan laporan tentang penelitian senjata. Dan setelah menerima semua laporan, Makoto langsung pergi buat tidur. Makoto bermimpi kalau dia ketemu sama Tomoki dan mereka tuh lagi cekcok. Inti dari cekcoknya sih tentang nyelamatin manusia dari serangan iblis dan Tomoki yang cuma dimanfaatin sama Lily. Tapi ya Tomoki tetap ngekeh kalau dia tuh nggak dimanfaatin sama Lily. Tomoki juga masih tetap sombong sama titelnya sebagai seorang pahlawan. Dan ya intinya tuh Tomoki nggak bisa menerima semua pendapatnya Makoto dan nganggep kalau dirinya tuh yang maha benar. Chapter 182 dibuka dengan Makoto, Shiki, dan Mio yang lagi ada di Asora dan bersiap buat pergi ke tempat Jenderal Raja Iblis yang ada di Kaleneon sesuai permintaannya Rona. Dan jelas lah ya, semua warga Asora tuh mengantar kepergian mereka sampai ke gerbang kabut yang mengarah ke Kaleneon. Setelah sampai di Kaleneon, lebih tepatnya di tempat Jenderal Raja Iblis yang ada di Kaleneon, Makoto dan kedua servannya langsung disambut sama Io dan Rona serta para pengikut mereka. Setelah menerima sambutan, Makoto memperkenalkan dirinya, begitu juga sama Mio dan Shiki yang memperkenalkan diri mereka. Dan abis itu mereka langsung melakukan perjalanan ke tempat Raja Iblis, tapi tanpa pakai sihir teleportasi. Chapter 183 dibuka dengan Makoto, Shiki, Mio, dan para iblis yang melakukan perjalanan ke utara selama beberapa hari. Selama perjalanan mereka diserang sama berbagai monster yang bisa diatasi sama para iblis. Di hari kedua mereka memasuki wilayah bersalju dengan suhu yang mendekati 0 derajat dan Makoto berpendapat kalau itu bukan lagi tempat untuk manusia. Dan pas malam hari di hari kedua, para iblis dibuat panik karena munculnya singa putih yang menyerang mereka, yang bisa ditangani sama Rona dan Io. Tapi ya sebagian iblis tuh ada yang mati karena serangan singa putih. Setelah itu mereka terus-menerus diserang sama hal-hal yang serupa dan Makoto ya sebenarnya pengen ngebantu Rona sama Io, tapi ditahan sama Shiki dan Mio. Shiki jelasin kalau itu semua settingan kayak kasus-kasus di Indo yang settingan semua biar menarik perhatiannya Makoto. Shiki juga bilang itu alasan mereka disambut sama Jenderal Raja Iblis di Kaleneon dan gak make sihir teleportasi biar mereka bisa menarik perhatiannya Makoto kalau mereka itu kuat gitu. Setelah itu scene berganti ke pertemuan naga superior atau pertemuannya Tomoe, Ruth, dan Grown. Mereka sekarang lagi ngegibahin Makoto yang mungkin kupingnya Makoto tuh lagi panas banget ya karena digibahin mulu anjir. Ruth nanya ke Grown siapa yang lebih kuat antara Ruth sama Makoto, yang dijawab sama Grown kalau dia tuh lebih putus asa ngelawan Makoto dibandingkan ngelawan Ruth. Dan setelah itu Grown langsung nanya kenapa Makoto bisa ngebawa telur Lancer.
Tapi bukannya dijawab, Ruth malah ngeluarin 2 telur naga yang merupakan telurnya Waterfall yang punya nama asli Lycia dan telurnya Nightcloud yang punya nama asli Doma. Abis itu Ruth juga jelasin naga superior lain juga udah jadi sasaran buat diburu. Yang langsung diceletukin sama Ground, pasti itu ulahnya Makoto. Tapi Ruth langsung bilang kalau itu ulahnya Sofia, bukan ulahnya Makoto. Ruth juga bilang kalau Makoto nganter telur Lancer ke Ground atas permintaannya Ruth, yang langsung bikin Ground emosi banget dan narik bajunya Ruth. Sedangkan Tomoe yang lihat itu ya dia cuma ketawa ngakak aja di tempatnya. Abis itu Ground jelasin seberapa putus asanya dia gelut sama Makoto yang bikin Ruth langsung ketawa. Sedangkan Tomoe dia bilang itulah wakanya, yang langsung bikin Ground kaget setengah mati sampai matanya pengen copot dari tempatnya karena tahu kalau ada naga superior yang mau jadi servannya manusia. Abis itu Tomoe nanya ke Ruth kalau Ruth sengaja kan nyuruh Makoto manggil Ground obasan biar mereka gelut, dan dijawab sama Ruth iya, karena dia yakin Makoto nggak bakal kalah dari Ground, dan Ground mengakui itu. Bahkan Ground juga bilang kalau dia nggak bisa ngasih dime ke Makoto, dan setelah itu mereka langsung pada kobam bareng make sake Jepang yang dibawa sama Tomoe. Oke lah, mungkin cukup sekian ya Cuke untuk rangkuman kali ini. Kalau lu ada pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada lu bisa tulis lah di kolom komentar. Kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kok, cukup buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.